Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok AE akan mempresentasikan hasil diskusi beberapa kelompok terkait rencana rebranding brand Bakpia Patuk 75. Secara background, Bakpia Patuk 75 merupakan salah satu brand bakpia legendaris di Yogyakarta yang telah berdiri sejak 1948. Namun, seiring berkembangnya tren visual digital, tampilan brand mulai dianggap kurang relevan oleh Gen Z. Visual yang terlihat jadul, kurang aktif di media sosial, serta belum memiliki identitas digital yang kuat, membuat brand ini kurang menarik dibanding kompetitor. Oleh karena itu, diperlukan rebranding visual untuk membangun citra baru yang lebih modern, estetik, dan tetap mempertahankan nilai autentik Bakpia Patuk 75 sebagai bentuk brand legendaris khas Jogja. Visual rebranding Bakpia Patuk 75 bertujuan untuk memperbarui tampilan brand agar terlihat lebih modern, estetik, dan relevan dengan Gen Z tanpa menghilangkan identitas historisnya. Rebranding ini difokuskan pada pengembangan visual yang lebih playful, clean, dan social media friendly untuk meningkatkan daya tarik brand pada platform media sosial, media digital seperti Instagram dan TikTok. Bakpia Patuk 75 diposisikan sebagai brand bakpia legendaris khas Jogja yang autentik, timeless, dan tetap relevan untuk generasi sekarang melalui pendekatan visual yang lebih modern dan estetik. Konsep visual rebranding menggabungkan nuansa nostalgic dan modern melalui penggunaan warna yang lebih soft, layout dinamis, ilustrasi playful, serta elemen visual yang lebih clean dan estetik. Visual diarahkan agar terlihat lebih friendly, social media friendly, dan relatable bagi generasi Z tanpa menghilangkan identitas legendaris brand. Untuk tipografi menggunakan jenis huruf yang clean rounded dan modern untuk menciptakan kesan friendly youthful, dan mudah dibaca pada media digital maupun packaging. Penggunaan font juga disesuaikan agar tetap konsisten dengan karakter visual brand yang modern namun tetap hangat dan autentik. Untuk color palette, penggunaan color palette modern premium lokal pada rebranding Instagram Bakpia Patuk 75 dipilih untuk menciptakan identitas visual yang lebih modern dan premium tanpa menghilangkan nilai tradisional yang telah melekat sejak tahun 1948. Palet warna ini menggunakan nuansa earth tone dan warna netral hangat yang mampu mempresentasikan kesan elegan, autentik, dan timeless sesuai dengan citra Bakpia Patuk 75 sebagai salah satu bakpia legendaris khas Yogyakarta. Pemilihan warna seperti beige, walnut, taupe juga terinspirasi dari warna alami bakpia, mulai dari kulit bakpia yang matang hingga suasana hangat toko tradisional khas Jogja. Selain mempertahankan nilai heritage, penggunaan warna yang lebih lembut dan minimalis bertujuan agar tampilan Instagram terlihat lebih estetik, clean, relevan dengan preferensi visual Gen Z sesuai dengan konsep rebranding pada creative brief. Melalui color palette ini, Bakpia Patuk 75 diharapkan mampu membangun image sebagai brand lokal premium yang tetap autentik, modern, dan memiliki emotional value bagi wisatawan muda. Berikut adalah color palette yang kami sediakan, yaitu ada oat beige, walnut brown, almond milk, nude taupe, dan black cafe. Slide selanjutnya adalah konsep visual rebranding Instagram. Konsep visual rebranding Instagram Bakpia Patuk 75 mengusung perpaduan antara nuansa heritage dan modern premium untuk menciptakan identitas brand yang lebih segar, namun tetap mempertahankan ciri khas autentiknya. Visual yang digunakan berfokus pada tampilan clean, warm, dan estetik, dengan dominasi warna earth tone agar feed Instagram terlihat lebih rapi, elegan, dan nyaman. Pendekatan visual ini dipilih agar Bakpia Patuk 75 dapat tampil lebih relevan dengan tren desain media sosial saat ini tanpa kehilangan identitas sebagai bakpia legendaris khas Yogyakarta. Selain menampilkan produk, konsep visual juga menonjolkan unsur storytelling dan pengalaman emosional konsumen melalui foto yang hangat dan natural.
Penggunaan pencahayaan yang lembut, elegan, kayu tekstur tradisional, serta sentuhan motif lokal Jogja menjadi bagian penting untuk memperkuat kesan heritage. Dengan konsep ini, Instagram Bapia Patut 75 tidak hanya berfungsi sebagai media promosi, tetapi juga sebagai media branding yang mampu membangun citra premium lokal dan kedekatan pada audiens, khususnya generasi muda. Kemudian ada strategi visual untuk menarik gengsi. Instagram difokuskan sebagai media pembentuk brand image dan edukasi produk dengan pendekatan visual yang lebih estetik, modern, dan relevan dengan generasi Z. Konten dirancang menggunakan color palette hasil rebranding dengan tampilan feed yang clean, warm, dan premium, untuk menghilangkan kesan jadul serta memperkuat positioning Bapia Patut 75 sebagai brand legendaris khas Jogja yang tetap autentik dan timeless. Strategi rebranding Instagram Bapia Patut 75 dirancang untuk menyesuaikan preferensi visual generasi muda, khususnya untuk Gen Z, yang cenderung menyukai tampilan estetik, minimalis, dan relatable. Konten dibuat dengan gaya visual yang lebih modern melalui penggunaan layout clean, tipografi sederhana, serta ton warna yang lembut agar feeds terlihat lebih menarik dan tidak terlalu penuh. Selain itu, foto produk dikemas dengan pendekatan lifestyle sehingga Bapia tidak hanya terlihat sebagai oleh-oleh tradisional, tetapi juga sebagai bagian dari gaya hidup anak muda saat ini. Konten yang ditampilkan juga memanfaatkan konsep storytelling dan emotional branding agar audiens merasa lebih dekat dengan brand. Misalnya, melalui konten proses pembuatan bakpia, sejarah brand sejak tahun 1948, hingga momen menikmati bakpia bersama keluarga atau teman. Strategi ini bertujuan untuk membangun engagement sekaligus menciptakan kesan bahwa Bapia 75 merupakan brand legendaris yang tetap mampu mengikuti perkembangan zaman dan tren digital. Nah, selanjutnya adalah implementasi konten Instagram. Implementasi konten Instagram Bapia Patut 75 difokuskan pada kombinasi antara konten promosi, edukasi brand, dan visual lifestyle agar terlihat lebih variatif dan tidak monoton. Konten produk menampilkan berbagai variasi rasa bakpia dengan pengambilan gambar close up untuk memperlihatkan tekstur dan kualitas produk secara detail. Sementara itu, konten edukasi digunakan untuk memperkenalkan sejarah Bapia Patut 75 sebagai salah satu bakpia legendaris di Yogyakarta yang telah mempertahankan cita rasa otentik sejak tahun 1948. Selain konten produk dan edukasi, Instagram juga akan menampilkan konten interaktif dan lifestyle yang lebih dekat dengan kebiasaan generasi muda. Misalnya, seperti konten rekomendasi menikmati bakpia bersama kopi, suasana khas Jogja, hingga visual estetik yang mengikuti tren media sosial saat ini. Dengan implementasi konten tersebut, Instagram Bapia Patut 75 diharapkan mampu membangun citra brand yang lebih modern, premium, dan tetap memiliki nilai tradisional yang kuat. Berikut ini ada contoh referensi gambaran untuk pengiklanan konten Bapia Patut. Konsep konten Instagram yang pertama ada produk close up fotografi, detail tekstur, dan isi bakpia dengan visual warm dan premium. Dan yang kedua adalah packaging fotografi, foto packaging hasil rebranding dengan tampilan clean dan minimalis. Berikutnya adalah Gen Z lifestyle fotografi lifestyle dengan konsep menikmati Bapia Patut 75 di suasana santai khas anak muda seperti kafe, jalan sore, atau city vibes Jogja. Visual dibuat estetik, casual, dan relatable untuk memperlihatkan bahwa Bapia Patut 75 dapat menjadi bagian dari lifestyle generasi Gen Z.
Berikut adalah contoh referensi bakpia Patok 75. Nah, berikutnya ada caption konten Instagram. Produk close up fotografi. Dari tampilan luarnya emang simple, tapi pas dipotek isinya beneran sepadat itu. Kulit luarnya tipe yang lembut, gampang digigit, isiannya melimpah, terus manisnya tuh pas di lidah, jadi nggak bikin bosan kalau dimakan terus menerus. Dan jangan lupa menggunakan hashtag bakpia Patok 75 dan juga oleh-oleh Jogja atau bakpia Legends. Berikutnya ada caption konten Instagram, packaging fotografi. Rasanya beneran otentik banget, kemasannya tuh minimalis, tapi malah kelihatan mewah dan klasik parah. Pas difoto, clean banget, tapi nggak ngilangin kesan kalau ini tuh bakpia tertua di Jogja. Cakep banget buat dibawa oleh-oleh dan juga dijadiin oleh-oleh pas pulang. Dan jangan lupa diberi hashtag yang sama, bakpia Patok 75, oleh-oleh Jogja, dan juga bakpia Legend. Nah, kemudian ada caption konten Instagram, Gen Z lifestyle fotografi. Berangkat ke Jogja naik kereta, pulangnya bawa bakpia 75. Another episode nemu comfort zone di Malioboro, duduk santai di pinggir jalan, ngobrol random gak jelas sambil nyamil bakpia Patok 75 yang masih anget. Jujur hal sekecil ini yang bikin suasana sehangat itu. Baru sekali gigit aja udah bikin mikir, yah belum juga pulang, udah kangen Jogja aja. Hashtag bakpia Patok 75, oleh-oleh Jogja, dan bakpia Legend. Lanjut ke tujuan rebranding Instagram. Rebranding Instagram bakpia Patok 75 dilakukan untuk mengubah persepsi dari yang sebelumnya dianggap jadul menjadi brand yang legendaris, modern, otentik, dan tetap relevan dengan generasi Z. Melalui pendekatan visual yang lebih menarik dan estetik, serta konsisten, Instagram dapat diharapkan menjadi bagian media yang mampu memperkuat brand awareness sekaligus membangun emotional connection dengan audiens muda. Selain itu, strategi visual ini juga bertujuan memperkuat positioning bakpia Patok 75 sebagai oleh-oleh khas Jogja yang timeless, premium, dan memiliki nilai heritage yang kuat di tengah persaingan brand bakpia lainnya. Selanjutnya ada di konsep visual rebranding TikTok. Konsep visual rebranding TikTok bakpia Patok 75 dibuat dengan nuansa warm, natural, dan estetik untuk memberikan kesan modern namun tetap mempertahankan identitas tradisional brand sebagai oleh-oleh khas Jogja. Visual konten dikemas seperti vlog santai saat konten kreator sedang berlibur di Jogja sehingga terlihat lebih relatable dan tidak terkesan hard selling. Penggunaan cinematic shot, suasana Malioboro, area Jogja, serta visual packaging produk yang digunakan untuk membangun image brand yang autentik, hangat, dan dekat dengan target pasar Gen Z. Selanjutnya untuk strategi visual untuk menarik Gen Z. Strategi visual difokuskan pada gaya konten Gen Z yang friendly dengan penggunaan video pendek, transisi yang smooth, close up produk, serta storytelling yang natural. Konten dibuat seolah kreator sedang merekomendasikan bakpia Patok 75 secara spontan ketika berlibur di Jogja. Selain itu, penggunaan dialog santai, visual estetik, dan suasana liburan dibuat agar audiens merasa lebih terhubung dengan konten sehingga mampu menarik perhatian target pasar anak muda. Selanjutnya pada implementasi konten di TikTok. Implementasi konten pada TikTok melakukan video pendek dengan konsep vlog santai yang menampilkan suasana Jogja, aktivitas kreator saat masuk ke toko bakpia Patok 75, melihat produk sehingga membawa paper bag produk sebagai oleh-oleh khas Jogja. Konten dikemas secara sinematik dan penggunaan warm tone, close up produk, serta storytelling yang natural agar terlihat lebih relatable dan tidak terkesan hard selling. Setelah itu, konten juga menampilkan kesan estetik dan otentik. Melalui konsep tersebut, TikTok digunakan untuk meningkatkan brand awareness, menarik perhatian target pasar Gen Z, serta memperkuat citra bakpia Patok 75 sebagai oleh-oleh legendaris Jogja dengan tampilan yang jauh lebih modern. Untuk konten pertama yaitu terdapat pada ranking jujur varian bakpia Patok 75. Dapat kita lihat di sini bahwa ada 7 scene. Dimulai dari close up box bakpia Patok dibuka cepat lalu ditransisikan dengan talent mengambil rasa yang kacang hijau, lalu bakpia dibelah dengan visual slow motion, dilanjut dengan
talent ini berusaha untuk berpikir, ini tuh rasanya yang aman tapi nggak ngebosenin gitu. Terus lanjut ke scene 5, dimana kita menampilkan sebuah nggak cuma satu rasa aja, tapi ada beberapa rasa lain, yaitu ada coklat, keju, dan ketan hitam. Lanjut ke scene 6, talent memberikan rating, yang dimana rating itu terdapat pada bagian layar. Selanjutnya pada scene 7 menampilkan sebuah closing, yang dimana itu menampilkan semua varian rasa yang ada pada bakpia patok 75 dengan dengan dialog. Ternyata tiap rasa tuh punya vibe sendiri-sendiri. Lalu di closing dengan fade out. Untuk konten 2 ini tentang POV disuruh beli oleh-oleh di Jogja. Kita mulai dari scene pertama, yaitu talent membaca chat dengan bubble chat, jangan lupa oleh-oleh ya. Lanjut ke scene 2, talent masuk ke toko bakpia patok 75. Lalu di situ digunakan audio yang berdialog dan jujur, pilih rasanya bikin nanggung. Lalu lanjut ke scene 3, close up banyak varian bakpia, yang dimana kita menampilkan seluruh varian dari bakpia patok 75 ini sendiri. Lanjut ke scene 4, talent testing varian pertama, yang dimana talent ini akan mencoba rasa dari salah satu bakpia, dan dengan dialog yang ini manisnya pas banget sih. Lalu lanjut ke scene 6, yang dimana talent testing varian kedua dengan dialog kalau ini cocok buat pencinta coklat. Lanjut ke scene 6, talent menunjuk varian favorit si talent sendiri dengan dialog, tapi favoritku personally yang ini sih. Lalu scene 7, talent membawa paper bag keluar toko dengan dialog aman, keluarga pasti nggak protes, seperti itu. Lalu kita lanjut ke konten ketiga, yang dimana ini merupakan konten blind test tentang bakpia. Kita mulai dari scene 1, yang dimana dibuka dengan talent ditutup matanya dengan voice over, aku bakal nebak rasa bakpia patok 75 tanpa melihat. Lalu lanjut ke scene 2, talent coba gigitan pertama dengan dialog, ini kayaknya kacang hijau deh. Lalu lanjut ke scene 3, talent ternyata salah menebak. Ternyata keju. Lalu kita lanjut ke scene 4, yang dimana secara visual ini close up ke tekstur bakpianya itu sendiri dengan dialog atau voice over, tapi serius teksturnya lembut banget. Lalu lanjut ke scene 5, talent mencoba varian lain, yang ini fix bakal disukai anak kecil sih. Lalu lanjut ke scene 6, talent tertawa sambil memberikan nilai dengan dialog overall nggak ada yang zong. Lalu lanjut ke scene terakhir, yaitu scene 7 dengan visual semua varian bakpia berjajar, lalu ditambah voice over, kalian tim klasik atau modern, seperti itu. Kita lanjut ke konten keempat. Konten keempat ini dimana kita menanyakan varian mana yang cocok buat kamu, yang dimulai dengan scene 1, visual fast montage beberapa rasa dengan voice over, aku bakal cocok-cocokin varian bakpia patok 75 berdasarkan personality. Scene 2 dilanjut dengan visual dari bakpia patok rasa kacang hijau dengan voice over, kalau kalian suka yang klasik dan aman pasti pilih ini. Lalu lanjut di scene 3 dengan visual shoot ke varian rasa coklat, lalu dengan voice over kalau sweet tooth fix coklat. Lanjut ke scene 4, yang dimana ini menunjukkan shoot ke varian rasa keju dengan voice over, keju tuh buat yang suka rasa gurih-gurih manis balance. Lalu lanjut ke scene 5, yang dimana talent mencoba varian favorit dari si talent itu tersebut dengan voice over, dan ini favorit aku karena aftertaste-nya nagih. Lalu lanjut di scene 6, semua varian di shoot ke arah meja
Jadi ada meja, kamera, lalu kita men-shoot seluruh varian rasa yang ada di Bakpia 475 itu tersebut. Dengan voice over, ternyata nggak heran kalau dari dulu masih dicari wisatawan. Lalu lanjut ke scene 7, talent menuju kamera dengan voice over. Sekarang kalian tim rasa apa? Seperti itu. Lanjut ke konten 5, review jujur setelah nyobain semua rasa. Kita mulai dari scene 1, fast montage beberapa rasa. Dengan voice over, aku bakal cocok-cocokin varian Bakpia 475 berdasarkan personality. Lanjut ke scene 2, varian kacang hijau. Meng-shoot ke varian kacang hijau dengan voice over. Kalau kalian suka yang klasik dan aman, pasti pilih ini. Lanjut ke scene 3, shoot ke varian rasa coklat dengan voice over. Kalau sweet tooth, fix pilih coklat. Lanjut ke scene 4 yang dimana kameramen nge-shoot ke varian rasa keju dengan voice over. Keju tuh buat yang suka rasa-rasa gurih-gurih manis balance gitu. Lalu lanjut di scene 5 yang dimana talent mencoba varian favorit talent itu sendiri dengan voice over. Dan ini favoritku karena aftertaste-nya nagih. Lalu lanjut ke scene 6 yang dimana semua varian di meja di-shoot oleh kameramen dengan voice over. Ternyata nggak heran kalau dari dulu masih dicari wisatawan. Lanjut ke scene 7, talent menuju kamera dengan voice over. Sekarang kalian tim rasa apa? Seperti itu. Untuk slide selanjutnya, konsep konten TikTok sendiri. 1. Bakpia dan Coffee Time. Konten lifestyle sederhana dengan konsep menikmati Bakpia 475 bersama kopi atau minuman favorit di suasana santai khas Jogja. Visual dibuat clean, estetik, dan cozy untuk memperlihatkan bahwa bakpia tidak hanya cukup disediakan oleh-oleh, tetapi juga bisa dinikmati sebagai teman nongkrong atau daily snack bagi anak muda. Yang kedua, ada tester rating dan favorit kevalvor. Konten mencoba berbagai varian rasa Bakpia 475 dengan konsep review santai dan relatable bersama konten creator atau talent Kenzi. Konten menampilkan first impression, reaction saat mencoba bakpia, serta memberikan rating pada setiap varian untuk meningkatkan engagement dan memperkenalkan pilihan rasa Bakpia 475 dengan cara fun, ringan, dan menarik bagi audiens TikTok. Yang ketiga ada lifestyle dan street content. Kolaborasi dengan influencer lokal untuk membuat konten menikmati Bakpia 475 di spot ikonik Jogja. Konsep dibuat dengan casual dan estetik dengan suasana city vibes khas Jogja agar brand terasa lebih dekat dengan lifestyle anak muda dan relevan untuk dijadikan oleh-oleh maupun teman nongkrong. Yang keempat ada travel snack moment. Konten simbol dengan konsep menikmati Bakpia 475 saat jalan-jalan di Jogja. Visual dibuat casual dan relatable dengan shoot makan bakpia di mobil, taman, atau pinggir jalan Jogja untuk menunjukkan bahwa bakpia cocok dijadikan snack selama liburan. Yang kelima, quick bite reaction. Konten reaction singkat saat pertama kali mencoba Bakpia 475 dengan fokus pada ekspresi, tekstur bakpia, dan berbagai varian rasa. Konsep dibuat simpel, fun, dan relatable. Menggunakan format short video khas TikTok untuk menarik perhatian audiens dengan cepat. Slide selanjutnya yaitu tujuan rebranding TikTok. Tujuan rebranding TikTok Bakpia 475 adalah untuk membangun kembali awareness brand di kalangan Gen Z dengan mengubah persepsi Bakpia 475 dari produk yang dianggap jadul menjadi brand legendaris yang autentik, modern, dan relevan dengan gaya hidup anak muda masa kini. Melalui platform TikTok, Bakpia 475 ingin memperkuat digital presence dengan menghadirkan konten yang engaging, mengikuti tren, serta memanfaatkan storytelling mengenai sejarah dan keaslian resep sejak 1948. Rebranding ini juga bertujuan menciptakan FOMO yang mendorong trial purchase melalui kolaborasi dengan konten kreator, influencer, hingga figur publik agar Bakpia 475 lebih dikenal sebagai oleh-oleh khas Jogja yang wajib dicoba. Nah, selain itu, strategi ini diharapkan mampu meningkatkan engagement dengan exposure organik melalui user generation konten sehingga tercipta emosional engagement antara brand dan konsumen muda. Selanjutnya ada maskot.
Maskot berbentuk dua dimensi dari produk bakpia Patok 75. Maskot dibuat berbentuk bakpia yang hanya memiliki kulit di setengah dengan bagian bawah tubuhnya dan setengah bagian atas mempresentasikan isian dari bakpia varian rasa kacang hijau sebagai varian original dan salah satu bestseller dari bakpia Patok 75. Nah, slide selanjutnya ada logo. Logo menggunakan bentuk segitiga khas bakpia Patok 75 sebagai identitas utama merek yang melambangkan kepercayaan kualitas dan sejarah panjang sejak tahun 1948. Warna coklat dan krem dipilih untuk mempresentasikan kesan tradisional, hangat, serta cita rasa khas bakpia yang autentik. Penambahan maskot bakpia berwarna hijau pada bagian samping logo bertujuan memberikan kesan lebih modern, ramah, dan menarik perhatian konsumen, terutama generasi muda. Maskot tersebut juga mempresentasikan varian kacang hijau sebagai salah satu rasa original dan bestseller dari bakpia Patok 75. Selanjutnya ada packing. Nah, packing bakpia Patok 75 dirancang dengan konsep tradisional modern yang mengangkat identitas khas kota Yogyakarta. Desain kemasan menggunakan warna krem dan coklat untuk memberikan kesan hangat, elegan, dan autentik, sekaligus mempresentasikan cita rasa bakpia yang legendaris sejak tahun 1948. Ilustrasi tubuh Jogja pada logo memperkuat identitas lokal dan menunjukkan asal produk sebagai oleh-oleh khas Yogyakarta. Nah, penambahan maskot bakpia pada kemasan memberikan sentuhan visual yang lebih menarik, ramah, dan modern sehingga mampu menarik perhatian berbagai kalangan, terutama generasi muda. Nah, selain berfungsi sebagai pelindung produk, packing ini juga dirancang untuk meningkatkan nilai estetika dan memperkuat branding bakpia Patok 75. Desain maskot dibuat sesuai dengan brief, kemudian dibagi ke dalam 5 pose berbeda. Nah, yang terakhir ada mock-up implementation, yaitu implementasi visual rebranding diterapkan pada berbagai media seperti Instagram, Feeds, TikTok, konten review, packing, tote bag, stiker, dan thank you card. Seluruh media dirancang menggunakan identitas visual yang konsisten untuk memperkuat rebranding bakpia Patok 75. Terima kasih. Oke, last but not least ada conclusion. Melalui konsep visual rebranding yang diterapkan pada Instagram, TikTok, packaging, maskot, dan media pendukung lainnya, bakpia Patok 75 hadir dengan identitas visual baru yang lebih modern, estetik, dan relevan dengan Gen Z. Seluruh konsep konten dirancang menggunakan pendekatan visual yang playful, dinamik, dan sosial media friendly untuk memperkuat branding digital serta meningkatkan daya tarik brand di media sosial. Rebranding ini tetap mempertahankan nilai autentik dan historis bakpia Patok 75 sebagai salah satu brand bakpia legendaris khas Jogja, namun dikemas dengan tampilan yang lebih fresh dan relatable bagi generasi sekarang. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.